Pagi ini VT 184. Berita kemarin itu menyebutkan bahwa Megawati mengusulkan koalisi Indonesia Maju supaya dirubah menjadi koalisi Indonesia Raya. Dengan maksud kalau disetujui ya Megawati ikut. Jadi pada akhirnya siapapun presidennya di Republik Indonesia ya, partainya itu 10 gitu loh. Jadi ini partai 10 gitu. Nanti pisah-pisah lagi untuk Pilpres, ketemu lagi gitu loh. Ya, pokoknya pemiliknya Republik Indonesia itu adalah 10 partai. Kira-kira begitu. Nah, yang menjadi luput pemikiran orang adalah ya, kenapa dari dulu Pilpres itu ya legislatif nomor satu tuh kalau nggak Golkar ya PDIP, Golkar ya, terus apalagi Gerindra, Nasdem, Gerindra ya. Jadi kita heran, kenapa top 5 itu selalu itu? PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, lalu Demokrat. Ya, selalu itu. Nah, kemana yang lain itu? PKB, PKS, terus PAN, itu kan partai kurcil. Nah, kita berpikir, aneh bukan ya kan? 80% penduduk Indonesia itu Muslim. Lah kok PKB kurcil, PKS kurcil, PAN kurcil. Aneh kan? PBB udah out. Aneh kan? Gitu loh. Jadi Anda harus tahu bahwa ini partai kaliber kelas kakap ini loh. Kalau ini kelas teri. Itu kenapa? Karena pada waktu mereka menjadi presiden, mulai dari Megawati presiden, hasilnya adalah partai PDIP. SBY jadi presiden, hadiahnya adalah partai Demokrat. Kalau Golkar dari dulu aslinya itu memang dari sono udah kaya. Gitu loh. Jadi sejarahnya itu tahun 99 mereka itu menggondol pada waktu BLBI marak itu loh. Makanya BLBI itu nggak selesai. Karena sebagian besar itu masuk ke sini. PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem. Jadi kalau partai Anda PKS, jangan coba mengalahkan yang kaliber kelas berat ini. Gitu loh. Anda kelas bantam. Nah, oleh karena itu, Anda udah nggak bisa lagi mengandalkan Pilpres secara logika. Karena mereka itu udah pakai gebokan uang. Oleh karena itu, Anda sebagai caleg dari PKB, PKS, PAN, dan sebagainya, ya PBB, Anda harus menggunakan cara-cara lain. Gitu loh. Kalau Anda nggak bisa bagiin ini, ya, fulus, ya, harus bagaimana? Gitu loh, cara lain. Gitu loh. Oleh karena itu, berpikirlah secara alternatif. Ya, nggak mungkin Anda bisa masuk top 5 kalau begini terus. Karena mereka udah menguasai gebokan duitnya. Gitu loh. Nah, torennya itu ya, tempat penyimpanan air di atas itu udah penuh. Mereka itu semua. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya membantu caleg-caleg yang alternatif ya, dari PKB, dari PKS, dari PAN. Nah, itu bagaimana caranya untuk bisa menang, gitu loh. Sebetulnya Anda itu mendapat simpati rakyat, ya kan? Cuman ininya kalah itu, fulusnya. Oleh karena itu, gunakan cara-cara alternatif, itu pesan saya. Nah, yang kedua adalah berita tentang Prabowo ketemu Putin. Wah, Prabowo ketemu Putin, ketemu Erdogan, senang banget gitu loh. Lah iyalah, Erdogan itu sudah krismon, ancur-ancuran. Orang lira itu turun 6 kali lipat kok. Tadinya kan satu US dollar tuh tadinya 6 lira. Sekarang kan 36 lira. Ya, turun 6 kali lipat nilainya. Ya seperti Indonesia dulu, krismon. Ya, ngapain ketemu Erdogan? Erdogan udah tinggal, ya gitu deh. Apalagi Putin, ya kan? Orang lain itu nggak pengen ketemu Putin, malah Indonesia malah maranin Putin, kan aneh kan gitu loh.
Udah tahu masalah Indonesia itu adalah utang dari World Bank, ya kan? Dia ketemu Putin. Besok ketemu Palestina. Jadi Indonesia itu begitulah ya. Jadi kalau ada masalah utang negara gitu ya, udah masalah ditegur pada utang Cina ya dan sebagainya, dia ke Putin gitu loh. Nyeleneh orangnya itu, kalau aku bilang itu kelompok orang nyeleneh gitu loh. Orang yang ya dibilang antik gitu loh. Ya. Mereka tidak pernah menggunakan logika materialis gitu loh. Artinya wujudnya itu apa sih? Kamu kan masalahnya utang World Bank yang dimarahin itu, yang di embargo kan. Terus kemudian kamu utang Cina ditegur. Seharusnya kan ditanya loh, bagaimana solusinya dengan World Bank, ya kan? Apa timbal baliknya gitu loh. Padahal jelas loh, masalah utang negara Republik Indonesia itu sangat mudah. Itu hanya butuh 3 step. Step pertama, kantornya Merdeka Barat, Utara, Timur, Selatan itu HGB-nya sudah mati. Ya, HGB sudah mati. Kalau kamu nggak tertib, ya, akhirnya seluruh HGB, HGU yang di Indonesia, di Sumatera, di Papua dan sebagainya itu perpanjangannya itu bodong. Karena udah mati, terakhir itu tahun 99. Ya kan? Nah, 99 setelah 30 tahun kemudian, itu yang paling terakhir nanti ya tahun 2009. Semua HGU sawit mati titik. Kalau Istana Merdeka udah mati duluan tahun ini karena HGB 25 tahun. Nah, itu dulu ditertibkan. Kalau itu nggak ditertibkan ya seperti kamu gitu loh. Kamu kawin siri, nggak punya catatan. Jadi kamu nggak punya akte nikah. Ya kamu berkantor di Istana Merdeka, nggak ada surat nikahnya gitu loh. Aktenya itu nggak ada. Jadi itu suratnya itu bodong. Ya, kalau ini nggak ditertibkan, ya nomor 2, nomor 3 apalagi. Nah, kalau ini sudah tertib, ya artinya sudah pindah ke IKN, lalu kemudian Istana Merdeka itu disertifikatkan kepada pemilik, ya yang genah gitu ya, ditertibkan, ya kemudian tahun 2029 nanti itu HGU sawit seluruh Indonesia itu yang harusnya bodong ditertibkan lagi kembali kepada negara. Ya, yang kedua itu masalah IGGI. Ya, Indonesia itu punya hak untuk dapat bantuan bunganya jaminan emasnya Mataram sebesar 3.000 triliun per tahun. Ini dulu diberesin. Lumayan kan dapat 3.000 triliun kan? Gitu loh. Jadi ini bisa untuk program pertanian, posyandu, dan pendidikan SD Inpres. Ingat nggak dulu? Ya, ini dulu ditertibkan. Kalau ini udah selesai, ya, ada Kepres tentang perpindahan IKN dan Kepres tentang ratifikasi sertifikat pemilik tanah alas dari Istana Merdeka itu satu, lalu kemudian di Kepres IGGI, baru kemudian Kepres jaminan utang negara. Itu bisa dijamin sampai 100.000 triliun.